Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, berkata oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, maktubun fit Taurah, tercatat, tertulis di dalam kitab At-Taurah, hazihil mawa'idus sab'atu wal isruna, tertulis di dalam kitab Taurah. Bermula ini ada beberapa nasihat sebanyak 27 nasihat. Nasihat yang pertama, man tazawwada fid dunya li safaril akhirati bittaqwa, yaitu barang siapa yang membuat bekal selagi hidup di alam dunia, bekal untuk musafir yang jauh, musafir menuju alam akhirat. Musafir yang paling jauh adalah musafir menuju ke alam akhirat. Sejauh apapun kita pergi di dunia, ada harapan kembali ke rumah. Tapi kalau pergi untuk menuju akhirat, tidak mungkin lagi bisa kembali ke rumahnya seperti biasanya. Maka perjalanan yang sangat jauh, yang memerlukan bekal yang cukup, adalah musafir menuju ke akhirat. Bekalnya bittaqwa, dengan bertakwa kepada Allah. Takwa di sini ialah ijtinabu kulli ma yukhafu minhu dararun fid din. Yang dimaksud takwa di sini ialah menjauhi tiap-tiap barang yang dikhawatirkan daripadanya itu barang oleh kemalaratan, oleh kemudaratan, oleh kesengsaraan dipandang dari segi agama. Maka apa yang memudaratkan menurut pandangan agama, maka dijauhi, ditinggalkan. Ini menurut pandangan agama mudaratnya besar, lalu ditinggalkannya, sehingga sampai nanti menghadap Allah tidak ada lagi membawa kesalahan, baik terhadap Allah atau terhadap sesamanya. Apalagi mudarat dari segi agama yang ada kaitannya kepada kita sesama manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aksaran nas zunuban yaumal qiyamati aksaruhum kalaman fima la ya'ni.
kebanyakan nanti hamba Allah yang disiksa pada hari kiamat karena kebanyakan cakap yang tidak ada faedahnya untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Sehingga dengan cakap kita yang tidak ada manfaat bisa kadang membuat orang lain sakit hati. Apapun alasannya, kalau membuat orang lain sakit hati dan itu tidak penting kita bercakap, maka itu nanti kalau dia tidak memaafkan, berurusan nanti di akhirat sana. Boleh kita banyak bicara untuk membuat kemaslahatan, tidak apa-apa. Tapi kalau cakap yang tidak ada faedahnya, seperti meribah orang, memandang orang dengan pandangan rendah, sehingga keluar dari mulutnya bercakap yang tidak layak, yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang banyak tabau mati kada sempat meminta maaf. Satu, karena jaraknya jauh dan tidak mungkin bertemuan. Yang kedua, karena kita merasa benar dan gengsi minta maaf, lalu terbawa kepada alam akhirat. Kalau dia senantiasa bertakwa di alam dunia, sora yaumal qiyamah habibullah, maka menjadi dia nanti pada hari kiamat, yaitu jadi kekasih Allah. Kalau menghadapi haru-hara hari kiamat, kita diistimewakan oleh Allah menjadi kekasihnya, maka aman. Kalau sudah Allah sayang kepada kita, aman hidup nih. Maka itu kita berusaha hari ke hari meningkatkan takwa kepada Allah. Kalau di dalam keterangan lain, takwa itu katanya ba'amal ikhlas takwa. Orang ba'amal ikhlas itu, itulah orang takwa. Orang takwa itulah orang beriman. Jadi tanda orang beriman bertakwa ba'amal ikhlas. Guru kami mengumpamakan orang ba'amal ikhlas itu kayak orang behira. Orang buang air besar itu ada 3 macam kelebihannya. Pertama, kalau sampai waktu mau buang air besar, anak behira dia tidak pernah menunda-nunda. Sekalipun datang perut sakit tengah malam jam 1 malam, hari hujan gerimis, sebelah kampung musim hantu pucung. Nah, lampu pajah pulang. Jam 1 di rumah surangan pulang, orang tulakan berataan. Imbaham, hendak behira tetap bangun. Ada mungkin kita bertahan. Sudahlah besok pagi je lah buang air besar. Coba try kalau perut sakit menunggu besok pagi, bisa kuning sarung. Cara 2 lah kalau pada hijau, tergantung apa yang dimakan. Orang behira itu kada pernah menunda dan tidak pernah bosan behira. Orang beramal ikhlas tu dia kalau ada kesempatan berbuat baik, dia tidak menunda-nunda dan dia tidak pernah bosan di dalam melakukan amal ibadah. Ada tak kita mendengar orang bosan behira? Malah dicari-cari 3 hari dari behira makan ubat, kemana-mana cari ubat sampai bertimbang supaya tak behira. Nah, santri kami kemarin 4 hari kada mau behira, bawa ke rumah sakit Baimpus 4 hari 4 malam. Itu biayanya kemarin hampir 4 juta. Dulu lama sudah. Alhamdulillah mau behira. Saking kada bosannya, kada mau behira, gelisah. Ada satu lagi santri kami, di samping kada mau behira, bakantotnya kada mau. Saya bilang cepatlah bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, periksa. Alhamdulillah dikasih obat, dipukul-pukul perutnya. Nah, tekantot dia. Saya tanya berapa bayarnya, 75.000 bayar bakantut, cuma
Saya tanya berapa kali kau berkentut? Sekali. Cuman Ustaz katanya, ya kau kalau 2 kali bisa 150 bayarnya. Nah, saking tidak bosannya kita tahan keluar duit, kita berobat asal kau behira. Siapa yang kedesak behira? Tidak bisa kita menahan behira itu. Artinya orang bertakwa itu, orang beramal ikhlas tidak bisa menahan. Kalau ada kesempatan nak beramal tuh, kalau belum beramal gelisah. Kalau belum sembahyang tuh gelisah perasaan. Tapi kalau sudah habis sembahyang, habis beribadah, lapang perasaan. Tapi kalau belum lagi selesai beribadah, gelisah. Seperti orang hendak behira, kalau dia sakit perutnya gelisah, maka antrinya 9 orang lagi baru sampai giliran awak. Di Makkah begitu, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, saya menghitung antrinya ke WC itu 9 orang. Maka aku nang ke 9 pulang dah. Parut sakit dah. Itu dia bisa berdahuluan dah. Nah, saking orang pinginnya ke WC itu. Gelisah. Tinggal berdua lagi sampai giliran kita, aduh gelisahnya. Begitu tutup pas di depan pintu WC kita, mulai senang dah. Begitu tutup dibuka WC itu, keluar renang di dalam, masuk kita, Masya Allah nikmatnya. Itulah orang beramal ikhlas. Menunggu waktu ke waktu ini gelisah. Ya Allah lambatnya masuk waktu subuh, gelisah malam kadang guring. Ambil air wudhu, sembahyang tahajud, gelisah pada beramal. Ambil Al-Quran, baca Al-Quran, gelisah kadang ngatik tasbih, mengambil tasbih, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid. Azan subuh gelisah, hendak benar lakas ke masjid. Itulah orang beramal ikhlas. Kalau kada beramal gelisah. Orang behira tu kalau belum behira lagi tetap gelisah. Begitulah orang beramal ikhlas, tidak pernah bosan dan selalu gelisah kalau belum beramal. Yang kedua, orang behira itu kelebihannya dia kada pernah menyesal. Nah, orang behira kada pernah menyesal. Walaupun tadi malam makan durian, maka durian manis pulang tuh, makan rambutan binjai, makan nasi beras suluk, lauknya undang galah pulang, minum teh susu pulang, rokok Haji Samso, semuanya so ujungnya. Sekalinya sakit parut nak behira, kada pernah menyesal. Ya Allah sayangnya tabihira dedek, malah alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Malah senang dia dapat apa? Behira tadi. Begitulah orang beramal ikhlas. Dia kalau beramal berbuat baik senang hatinya, kada pernah menyesal. Kalau kita ni berbuat baik menyesal, berarti ikhlas dipertanyakan. Kita membantu orang, lalu orang yang dibantu ini kada ingat lagi dengan kita, menyesal, berarti kita membantu tidak ikhlas. Maka kita bekerja, beramal, menolong yang penuh ikhlas, jangan pernah menyesal. Orang beramal ikhlas kada pernah menyesal berbuat baik, sekalipun balasannya tidak seimbang dengan perjuangannya. Yang ketiga, orang beramal ikhlas seperti orang behira. Orang behira itu kada pernah menghitung-hitung. Kita nih ada dah pernah menghitung behira ke WC selama seminggu nih? Dah pernah kita menghitung berapa kali kita masuk ke WC? Dah. Orang beramal ikhlas tidak pernah menghitung-hitung kebaikan. Kalau tidak aku kemarin tu memperjuangkan masjid tu terbengkalai lah. Cuman aku kemarin yang iyaan, itu menghitung namanya. Sudah disedekahkan dihitung juga. Wakaf dah, tanah diwakafkan dah, masih dihitung. Tu kalau tidak aku yang berwakaf tanah tu kemarin, ada harapan terbangun masjid tu. Ada harapan bangun madrasah. Itu namanya beramal menghitung-hitung, habis pahalanya. Orang ikhlas tidak ada menghitung-hitung itu. Nah,
Maka itu kalau kita beramal dengan ikhlas, Habibullah, nanti kita disayangi Allah pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, man tarakal ghadab sora fi jiwarillah. Barang siapa meninggalkan marah, kita jangan marah. Sora fi jiwarillah, maka menjadi nanti dia, yaitu di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Maka itu kata Nabi, man kappa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Siapa yang dapat menahan marahnya, maka menahan Allah daripadanya azab untuknya. Jadi kalau ada orang buat marah dengan kita, tahan saja. Mungkin Allah hendak mengampuni kesalahan kita. Karena kita ni wajar Allah marah, wajar Allah murka karena banyak kesalahan, amal sedikit. Lalu begitu orang buat salah dengan kita, nah dapat dah kita menahan. Kalau dapat menahan, Allah tahan azab kepadanya. Nah, kita kadang-kadang orang salah dengan kita baru sekali, kadang mau memaafkan. Ila yaumil qiyamah kada mau maafkan. Saya pernah mendamaikan orang, ada dapat maaf padahal masalah sedikit saja. Saya mewakili, bisa tak sudah kita berdamai saja, maafkan. Apa jawabnya? Aku katanya ila yaumil qiyamah kada memaafkan. Sampai kiamat kada memaafkan, saking marahnya tuh. Makanya kita kalau ada orang buat salah dengan kita, kita pandang orang ini baru sekali buat salah dengan kita. Kita berapa banyak sudah berbuat salah kepada Allah, tapi Allah tahan murkanya untuk kita. Maka itu bila ada hamba Allah buat marah kita, ditahan. Mungkin Allah menghendaki agar kita ini dosa diampuni Allah. Satu, mungkin Allah menghendaki agar kita ini menyadari bagaimana orang buat marah dengan engkau. Apalagi kita membuat marah Allah. Sembahyang jarang digawi, sembahyang balang kambingan, ada yang balang harimau, jajarangan sembahyang. Wajah kan Allah marah tuh. Kenapa? Karena kita tidak sembahyang, tapi ditahan Allah azab. Sihat hajanya, sihat, makan nyaman, berduit aja, berduit pada orang yang penyembahyang. Nang ada sembahyang tuh berduit aja juga. Allah tidak murka, Allah tahan murkanya. Nah, masa kita orang buat salah dengan kita tidak maafkan. Ya, kita buat baik dengan orang tuh. Sekalinya dia tidak membalas jasa dengan kita, malah kita pula difitnahnya. Dialah, kada apa-apa, kita pang banyaknya nikmat yang Allah beri, yang tidak kita pinta diberi Allah. Tangan dua, kapan kita minta? Sudah diberi Allah. Kaki dua, kapan kita minta? Kalau kita nih kada berkaki, payah berjalan. Tetamu ular sambur, macam mana lari? Kaki dede. Jadi kita nikmat sudah tuh, banyak nikmat yang Allah beri, tapi disuruh sembahyang 5 kali sehari semalam tidak kuat, tidak dilakukan. Padahal nikmat yang Allah berikan hari-hari diambil. Tapi Allah menyuruh aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu sembahyang. Tapi kadang sembahyang, kadang kada. Padahal nikmat hari-hari. Bila kurang nikmat, bermamai, burung sawit, burung suwit, burung punai. Giliran kada berduit, bermamai. Kemarin burung suwit, burung punai, banyak berduit, beranai, sama aja juga. Makanya kita ingat Allah. Ya, ingat banyak nikmat yang Allah beri, kita tidak syukuri belum. Nah, kita orang baru sekali itu kita nolong, itu pun ya anugerah Allah yang kita berikan itu. Lalu orang tidak membalas, ada usah kita marah. Kalau kita dapat menahan marah, maka Allah tahan azab untuknya.
tapi berat. Menahan marah ini berat. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, beri wasiat olehmu ya Rasulullah kepadaku." Kata Nabi, "La taghdab." Jangan marah. Jangan pemarahan. Minta lagi. Nabi tetap la taghdab, jangan pemarahan. Minta lagi. Cukup 3 kali. Nabi tetap la taghdab, iyyaka wal ghadab. Takutilah olehmu, kata Nabi, akan sifat marah. Karena marah ini bisa menghilangkan kebaikan. Marah itu bagaikan singa yang siap menerkam mangsanya. Maka bila marah, hati-hati. Bila kita marah dalam keadaan tidak berwudu, bawa wudu lah, biar marahnya hilang. Kalau sudah berwudu masih marah, bawa mandi. Mandi masih marah, bawa berendam. Menggigil dagu masih marah, nasib dah. Memang dari pabriknya pemarahan dah bisa diilak lagi gitu. Cara yang kedua katanya, kalau kita marah sedang berdiri, bawa berduduk. Berduduk masih marah, bawa berbaring. Berbaring masih marah, bawa guring. Guring masih marah, maigau dah. Artinya apa? Marah jangan diturutkan, karena marah itu sangat membahayakan. Makanya orang-orang hebat itu tidak pemarah tapi pemurah. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga, mantaraka hubbal aisi, yaitu barang siapa yang meninggalkan ia akan kesenangan hidup. Dia meninggalkan kesenangan hidup di dunia, di dalam dunia. Bi alla yuhibbal tamattu'a fiha, dengan bahwa tidak bersenang-senang ia, tidak suka bersenang-senang ia di dalam dunia ini. Nya kada suka bergembira. Maka ada orang hebat, dia bilang, aku tidak mau tersenyum hidup di dunia. Kecuali, kata beliau, aku melihat tempatku di akhirat surga, baru aku tersenyum. Kata guru kami, alhamdulillah, begitu beliau meninggal dunia tersenyum. Sampai sudah meninggal, mulutnya masih tersenyum. Berarti Allah perlihatkan tempatnya istimewa di akhirat sana. Maka beliau tidak mau tersenyum ketika hidup di dunia. Kenapa? Dunia ini bukan penentuan. Penentuan selamat, sukses apa tidak kita nanti kalau sudah tak ke akhirat. Di dunia ini tidak menjamin, belum. Makanya jangan kita mencintai hidup bersenang-senang di alam dunia, karena kita tidak tahu kesudahan kita bagaimana, di akhirat bagaimana. Bersenang-senang kita sakalnya di akhirat, sangsara, jauhkan bala. Maka itu jangan terlalu bersenang-senang. Bolehlah bergembira, tapi jangan berlebih-lebih. Tamattu namanya bersenang-senang. Kalau dapat menahan, sara yaumal qiyamati aminan ay saliman min azabillah, maka dia akan menjadi pada hari kiamat, yaitu aman, selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak bersenang-senang di dalam dunia, mengakibatkan lupa dengan akhirat. Yang keempat, mantarakal hasada sara yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiki, barang siapa yang meninggalkan ia akan dengki. Kita jangan dengki dengan orang. Sara yaumal qiyamati mahmudan, maka menjadi ia nanti pada hari kiamat, yaitu terpuji di hadapan beberapa makhluk. Maka apapun alasannya, serendah apapun kita, sekalah apapun kita bersaing dengan orang berhasil, kita tidak. Kita jangan dengki, jangan melihat orang senang susah hati, itu dengki namanya. Melihat orang susah senang hati, itu dengki. Apa penyebabnya orang dengki? Dalam kitab tasawuf, sebab hidup bermarah-marahan. Orang kalau sudah bermarah-marahan,
lalu timbul tidak suka dengan seseorang, maka dia mesti tidak suka dengan nikmat ada pada itu orang. Maka itu hidup jangan bermarah-marahan. Kalau sudah bermarah-marahan, kita tidak suka, itu orang timbul dengki. Maka bila orang kada suka dengan kita, sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, tetap salah di mata orang yang tidak suka dengan kita. Kayak apa aja hebatnya, tetap salah karena dia tidak suka dengan kita. Contoh gampang, dia tidak suka dengan RT ini, tetap salah. Jalan berlubang, marah dia. RT tidak perhatian. Begitu ditampal oleh RT, apa jawabnya? Biasa, RT cari perhatian. Kan salah lagi. Dibiarkan jalan berlubang, salah juga. Ditampal, salah. Kenapa? Karena menurut pandangan orang yang tidak suka dengan dia. Kenapa kada suka? Karena marah. Maka itu hidup tidak usah bermarah-marah. La taghdab, kata Nabi, jangan marah. Karena setelah marah nanti bisa timbul penyakit hasad. Melihat orang bertukar TV, demam seminggu. Melihat tetangga membeli kulkas, sesak napas. Melihat tetangga membeli mobil, mati dah ketahuan. Pingsan dia. Di mana? Di film Indosiar, Haji Sulam. Haji Sulam itu kan berangkat haji berjual bubur tuh. Dengki bininya tuh, ada nyaman aku bini haji siapa. Kalau kau ada ngaran sama, ada nyaman pulang. Tapi memang ada ngarannya dalam film Indosiar tuh. Begitu rupanya orang dengki ini, ya Allah, ada nyaman asa garing terus awak. Haji Sulam kan dia tidak dengki, santai dia berjual bubur, ramah dengan orang, di Makkah menolong orang. Sekali datang orang pakai mobil, rupanya memberi mobil rupanya. Maka dia pingsan kawan, mati. Main film berikutnya bini Anom pulang. Dalam kisah itu bini Tuha mati termakan dengan hasad. Jadi orang hasad tuh belum sampai yang didengki, kedahuluan mati. Maka itu kita jangan sampai punya sifat dengki, apalagi terbawa kepada kematian. Orang dengki itu katanya karena tidak menyadari bahwa sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah. Kalau itu takdir untuk kita, apapun rintangan tetap sampai. Kalau itu bukan takdir untuk kita, sehebat apapun kita berjuang tetap tidak tercapai. Maka itu kita percaya dengan takdir Allah, pasrah dengan takdir Allah. Kita berdoa, bekerja, berusaha, apa keputusannya kita serahkan kepada Allah, supaya hati jangan dengki, jangan sakit hati, jangan marah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah, agar kita nanti menjadi orang terpuji di hadapan semua makhluk Allah nanti pada hari kiamat. Maka kalau kita dengki, nanti hina kita di hadapan para makhluk Allah, malu kita di akhirat. Ya, malu di dunia, jauh malu di akhirat. Kalau malu di dunia cukup membosankan, tapi kalau malu di akhirat lebih lagi. Maka itu mudah-mudahan kita ini diberikan Allah pertolongan sehingga menerima apa yang sudah Allah takdirkan, tinggal berdoa, berusaha. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, setiap kita orang mukmin ini ada 3 yang harus dijalani. Yang ketiga, wa qadarun yarda bihi, dengan takdir kita harus rida, biar kita tidak timbul dengki hati, sakit hati kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Adapun yang kelima, man taraka hubbur riyasah suara yaumal qiyamah azizan indal malikil jabbar. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.